Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Tapi sebelumnya kalian simak gambar berikut ini. Yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut, buatlah beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut. Sekarang kalian coba cari informasi, baik itu dari buku atau dari internet, mengenai keterkaitan situasi yang ada pada gambar dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu pendapatan nasional. Bagaimana? Kira-kira jawabannya sudah ketemu belum? Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Sedangkan menurut Sir William Petty, pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Adapun manfaat pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Dengan menghitung pendapatan nasional maka dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara, apakah termasuk negara industri, pertanian atau jasa, serta dapat diketahui kontribusi dari masing-masing sektor tersebut. Secara umum, sektor perekonomian suatu negara dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Hasil perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan bahan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Apakah telah terjadi perubahan struktur perekonomian? Apakah sudah terjadi kenaikan pendapatan per kapita berdasarkan jumlah penduduk pada periode perhitungan? Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Hasil perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan bahan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Hasil perbandingan dapat diketahui apakah negara tersebut termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Pendapatan nasional Indonesia tentunya lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan nasional negara Inggris, sehingga dapat diketahui bahwa Inggris termasuk negara maju dan jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Yang keempat, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah mendapat informasi tentang kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk sektor tersebut. Misalnya, sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar, maka pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di bidang pertanian, sehingga pelaku sektor pertanian dapat lebih terbantu dalam melakukan kegiatannya dan mendorong peningkatan kontribusi yang lebih besar dari sektor pertanian terhadap pendapatan nasional. Yang terakhir, mengukur kinerja pembangunan. Hasil perhitungan pendapatan nasional menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. Jika sektor industri lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor lain, maka berarti pembangunan di sektor tersebut lebih produktif dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, besar kecilnya pendapatan nasional pada satu periode menggambarkan kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada masa itu. Hal-hal yang harus kita ketahui dalam pendapatan nasional ini ada beberapa, yaitu konsep pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto ini adalah total seluruh produk, baik itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, termasuk warga asing yang berada di negara tersebut. Seluruhnya ditotal, tapi tidak termasuk produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Jadi yang dihitung dalam produk domestik bruto ini hanya produk barang dan jasa yang dihasilkan di satu negara.
Yang kedua, produk nasional bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Apa itu PNB? PNB sedikit berbeda dengan PDB. Jika di dalam PDB yang dihitung adalah produk barang dan jasa yang berada dalam suatu negara, maka di PNB yang dihitung hanya produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya saja, termasuk produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. Maka dapat disimpulkan PNB sama dengan produk domestik bruto ditambah pendapatan produksi neto dari luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto (PNN) atau Net National Product. Apa itu produk nasional neto? Produk nasional neto itu adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depreciation dan pengganti barang modal atau replacement. Maka dapat dibuat rumusnya NNP sama dengan PNB dikurang depreciation ditambah replacement. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu pendapatan nasional atau net national income. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Jadi data dari NNP yang sebelumnya kita kurangkan dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dirumuskan dengan NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima adalah pendapatan nasional atau personal income. Apa itu personal income? Personal income ini adalah hak individu yang merupakan balas jasa atas proses produksi yang dijalankannya. Pendapatan personal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PI sama dengan PN ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah pajak perseorangan. Yang terakhir adalah yang keenam, pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Disposable income ini adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan. Dirumuskan dengan DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Salah satu tolok ukur keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur dari pendapatan nasionalnya. Oleh karena itu, pendapatan nasional memiliki peran penting dalam menggambarkan tingkat perekonomian yang dicapai oleh suatu negara. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.